Udah di record ya. Langsung di record kan Ibu Sam? Kenapa? Langsung di record kan? Belum. Udah mulai tuh recordnya, unpause lah. Bapak Syubhan, yang terhormat Bapak Syubhan An-Nur MPD selaku Kepala Program Studi Pendidikan IPA, yang saya hormati Bapak Danang Bagus Yudhistira selaku pemateri pada kuliah umum bagian pertama mengenai tantangan pendidikan di Kalimantan Selatan, pelajaran dari POP selama 3 tahun. Yang saya hormati Bapak Rijal Riyadi selaku pemateri pada kuliah umum bagian 2 mengenai guru profesional, guru yang dicari di sekolah swasta. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen program studi pendidikan IPA, serta yang saya banggakan mahasiswa program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang dapat berhadir pada kuliah umum pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat virtual Zoom meeting ini dalam acara kuliah umum menjadi pendidik IPA yang berkompeten secara pedagogis dan keilmuan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari kejahilian menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Vidya Savitri, selaku pembawa acara pada kuliah umum kita pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara kuliah umum pada hari ini, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari koordinator program studi pendidikan IPA. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, foto bersama. Yang kelima, kuliah umum bagian pertama dengan materi tantangan pendidikan di Kalimantan Selatan, pelajaran dari POP selama 3 tahun. Yang keenam, tanya jawab dan closing statement. Yang ketujuh, istirahat. Yang kedelapan, kuliah umum bagian kedua dengan materi guru profesional, guru yang dicari di sekolah swasta. Yang kesembilan, tanya jawab dan closing statement. Kemudian yang kesepuluh, penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara kedua yaitu sambutan dari koordinator program studi pendidikan IPA yang akan disampaikan oleh Bapak Syubhan An-Nur, SPD. Kepada Bapak Syubhan An-Nur, dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan.
Ya, tes 1, 2, 3. Silakan Bu Yasmin. Kalau memang sudah bisa dibuka acaranya. Belum, Pak. Halo. Oh, belum Kak Bu Sokina. Oke. Oh, untuk sambutan, Pak. Mohon izin Bapak, kepada Bapak Syubhan Anwar, MPD dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Sudah mulai, Bu Saukina? Ini sudah, Pak. Oke, sambutan langsung ya. Tinggi, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kuliah umum dan juga para narasumber yang sudah datang, yang sudah berhadir. Hari ini kita melakukan kuliah umum tentang menjadi pendidik IPA yang berkompeten dan berkeilmuan ya, kalau nggak salah ya. Mohon maaf karena kecil sekali nih di layar saya. Mohon maaf, saya sambil ngajar PPG Prajabatan, jadi agak dalam kondisi dalam ruang kelas juga, para bapak, Pak narasumber juga. Jadi insya Allah kegiatan kita ini yang pertama ingin menjadikan calon-calon pendidik IPA menjadi yang memiliki tingkat kompetensi ya, tingkat kompetensi yang bagus, kemudian juga memiliki keilmuan yang matang yang suatu saat nanti akan diperlukan bagi masa depannya akan datang. Ya, kuliah umum ini wajib diikuti oleh para mahasiswa dan juga diikuti juga mungkin sebagian para alumni. Nah, dikarenakan menjadi pendidik IPA yang berkompeten itu secara pedagogis maupun keilmuan itu sangat penting gitu kan bagi calon-calon pendidik IPA. Dikarenakan pemerintah dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan satu kebijakan di mana pendidik itu harus memiliki kompetensi ya, 4 bidang kompetensi ya. Selain pedagogik, profesionalitas, kemudian sosial, dan kepribadian. Jadi 4 bidang kompetensi yang harus dimiliki seorang calon guru ataupun seorang guru atau pendidik. Ditambah lagi sekarang adanya pendidikan profesi guru ya, PPG, sebagai ajang di mana calon sarjana pendidikan itu bisa menjadi profesi guru apabila dia sudah menempuh PPG prajabatan maupun PPG dalam jabatan. Tujuannya untuk apa? Menyamakan kompetensi yang mirip dengan seperti dokter ya, dokter. Jadi dokter itu setelah dia lulus menjadi itu namanya sarjana kedokteran, maka dia harus mengambil profesi namanya profesi kedokteran selama 2 tahun koas. Maka boleh memberikan gelar di depannya dokter dan boleh melakukan praktek. Nah, jadi sama dengan PPG juga para mahasiswa. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada kedua narasumber yaitu Pak Danang dan Pak Muhammad Rijali Riyadi. Selamat datang dan selamat berhadir.
karena kebetulan mahasiswa kami alhamdulillah terima ya Pak Danang dan Pak Rijali di Hafex ya, di kerjasama dengan mitra kita, karena Hasnur juga merupakan mitra ULM, terutama program studi pendidikan IPA untuk program pemagangan Merdeka Belajar. Nah, jadi agar mereka mendapatkan satu informasi dan pengalaman atau praktik di dalam dunia kerja yang nyata. Jadi seperti itu. Dan semoga kerjasama antara ULM dengan Hasnur ini akan berlanjut terus ya, kan ada istilahnya berkelanjutan. Ada hal-hal yang menjadi satu hal, menjadi kemajuan bagi kedua institusi lembaga, terutama ULM sebagai pencetak para cendekiawan-cendekiawan maupun juga calon-calon, terutama khususnya FKIP, calon-calon pendidik, itu bisa masuk ke dalam dunia industri atau dunia nyata. Dikarenakan perkembangan pendidikan dewasa ini bukan hanya pendidikan yang bersifat konvensional, tapi juga bersifat media atau bersifat IT ya. Karena perkembangan media sekarang semakin maju dan canggih, yaitu menggunakan sistem artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, dan juga menggunakan sistem Internet of Things atau IoT ya kan. Nah, jadi hal-hal ini yang menjadikan satu hal pendidikan di negara kita akan menjadi berimbang dengan negara-negara lain. Walaupun masih banyak sekali pendidikan kita dikatakan dianggap kurang atau masih mengalami kemunduran. Kepada para mahasiswa, silakan Anda ikutin kegiatan ini, dan ini yang sangat bermanfaat bagi Anda, terutama bagaimana menjadi seorang calon pendidik IPA yang memiliki kompetensi pedagogik dan juga menguasai dari sisi keilmuan dan teknologi. Itu poin utamanya. Terima kasih kepada para panitia yang sudah bersusah payah melaksanakan acara ini, karena insya Allah kuliah umum atau stadium general ini yang dilakukan oleh program studi pendidikan IPA FKIP tidak hanya sekali ini saja, Pak Jali dan Pak Danang. Karena kami juga akan mengundang para narasumber, terutama di dunia dunia industri juga. Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin dalam bidang industri energi ya, pertambangan juga kita akan undang dalam waktu dekat juga, yang langsung kepada bidang ahli atau pakarnya masing-masing. Sehingga para mahasiswa calon-calon pendidik IPA ini tidak hanya menguasai keilmuan dari sisi teoritis, tetapi juga menguasai keilmuan baik dari sisi praktis ya. Jadi itu dulu saya buka acara kuliah umum ini menjadi pendidik IPA berkompeten dan secara pedagogis dan keilmuan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir. Terima kasih kepada para panitia. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu, moderator, karena kebetulan lagi sedang mengajar prajabatan. Terima kasih. Lanjutkan. Assalamualaikum. Baik Bapak, terima kasih banyak atas sambutannya. Semoga kuliah umum kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Saya mintakan kepada Bapak Muslim MPD untuk memimpin doa. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih pada moderator dan para panitia. Izinkan saya untuk memimpin doa dalam acara kuliah umum ini. Bagi yang beragama Islam, kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazuru ma syai'un fil ardi wa wala fis samawati wa huwas samiul alim. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'aluhu hazna idza syaita syahla.
Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, kami berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka melaksanakan kegiatan kuliah dan keilmuan. Memohon kepadamu, izinkan dan ridhoilah kegiatan kami ini dalam cahaya hidayahmu. Permudahkan dan lancarkanlah kami dalam melaksanakan semua kegiatan ini. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, Zat yang menggenggam takdir kami, bukakanlah pintu hati dan pikiran kami semua agar bisa menerima semua ilmu yang akan disampaikan dalam kuliah umum pagi hari ini. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, berikanlah kami kekuatan lahir, berikan ilmu-ilmu yang telah kami dapat dari sumber dan Bapak Ibu dosen kami. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, dosen-dosen kami, dan para pemimpin kami. Dan terimalah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih banyak Bapak atas ketersediaannya untuk memimpin doa. Selanjutnya kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu foto bersama. Dimintakan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Bisa, Ibu. Yang ini. Oke. Baik, yang belum mengaktifkan kameranya dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kita mulai untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi kuliah umum bagian pertama dengan materi tantangan pendidikan di Kalimantan Selatan, pelajaran dari POP selama 3 tahun, yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Bagus Yudhistira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dicek suara saya apakah terdengar dengan jelas di sana? Terdengar dengan jelas. Terdengar. Baik. Terima kasih Bapak Ibu Kaprodi dan dosen dari Pendidikan IPA, FKIP, ULM yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing dengan rekan-rekan mahasiswa. Salam kenal kepada teman-teman mahasiswa yang bergabung dalam kuliah umum hari ini. Hari ini kita akan membahas satu topik
tentang menjadi pendidik IPA yang berpedagogi dan berkeilmuan, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Miss Alkina yang sudah mengundang secara khusus dan memberikan briefing kepada saya untuk sesi kali ini, dan juga teman-teman pemagang di sini, salah satunya Nida yang sudah menyiapkan beberapa tools hari ini buat kita kuliah umum bareng-bareng. Kita akan diskusi santai saja, kita tidak akan terlalu formal dengan beberapa slide Zoom. Kita bagi nanti chapter kuliah umum kita itu jadi 3 ya. Yang pertama kita akan diskusi dulu di awal nanti tentang satu hal berkaitan dengan keilmuan. Iseng-iseng, nah nanti kita akan tebak-tebakan berhadiah. Yang kedua nanti akan ada pemaparan secara khusus tentang pengalaman kami menyelenggarakan program organisasi penggerak selama 3 tahun yang nanti akan disampaikan secara khusus oleh Miss Olive yang selama 3 tahun mendampingi kami di HAVEX untuk menjadi penanggung jawab dari aktivitas POP. Dan yang terakhir nanti kita akan melakukan beberapa aktivitas IPA yang menyenangkan dan diikuti dengan tanya jawab. Saya kira saya akan mulai dengan slideshow saya terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak? Ini boleh langsung on mic ya. Saya tidak menghalangi Anda untuk mute lantas tidak open mic begitu ya. Kalau tahu jawabannya boleh open mic, boleh nanti juga langsung chat di kolom chat. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, kira-kira kalian tahu nggak berat otak kita berapa? Ada yang tahu berat otak manusia rata-rata pada manusia dewasa? Anak kecil mungkin kurang dari itu, tapi hanya beberapa gram. Tapi orang dewasa berapa? Kalian tahu? Kalau beratmu 60 kg, berapa berat otakmu? Berapa persennya dari tubuh? Atau berapa kilogram otak pada manusia dewasa rata-rata? 2,7 kilogram. 2,7 kilogram. Ya, kisaran 2,7 sampai 3,4 sebenarnya. Kalau pada orang dewasa itu, dewasa akhir itu kisarannya 3,4 kilogram. Nah, kemudian berapa sambungan neuronnya? Sambungan neuron di otak manusia itu ada 86 miliar. Ya, ada 86 miliar sambungan neuron. Dan luas permukaan otak itu cuma 270 cm persegi luasannya. Tapi dia punya kapasitas mengingat. Itu diekspektasi oleh ilmuwan sekitar 2,56 miliar gigabyte. Ya, itu otak manusia. AI yang paling kuat hari ini itu cuman memiliki potensi daya ingat itu sekitar 32 juta gigabyte. Kita otak manusia yang bukan mesin ciptaan manusia, tapi ciptaan Tuhan punya kapasitas memori 2,56 miliar. Artinya sebegitu besarnya kapasitas otak kita sehingga kita bisa menciptakan kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, kuliah umum kali ini saya mulai dengan quotes-nya Benjamin Bloom yang kita semua sudah kenal saya kira. Karena ini pendidikan IPA, maka saya akan banyak membahas tentang sisi-sisi alamnya. Maka kita perlu lebih jelas, katanya Bloom, tentang apa yang kita tahu dan apa yang tidak kita tahu. Kita harus clear dulu mana wilayah keilmuan yang menjadi spesialisasi dari kita, mana yang bukan menjadi spesialisasi kita. Lalu ketika kita tahu spesialisasi kita ada di mana, maka kemudian bagaimana kita bisa menghandle-nya. Ketika kita tidak tahu, kita tahu kita tidak tahu apa, kita juga akan bisa mencari tahu bagaimana kita bisa mengatasinya. Ya, sehingga kita tidak dibingungkan oleh keduanya. Iseng-iseng, mari kita revitalisasi peran spiring nasi terhadap kelangsungan peradaban manusia. Judulnya sangat wah, seperti berita-berita viral kalau ada di media. Tapi permasalahannya sebenarnya sederhana. Ini. Apa itu? Gambar apa ini? Sawah dan sepiring nasi.
Kita bisa buka kelas kita kalau kita ngajar IPA sama anak-anak itu dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Contoh, pernah nggak selama ini kita berpikir tentang berapa sih luasan sawah yang diperlukan untuk menanam padi dan menghasilkan satu piring nasi yang kita makan itu kalau misalnya di Banjarmasin itu di Cendana, kalau di Banjarbaru itu di WS ke arah Tahura sana gitu ya. Pernah nggak kepikiran? Atau ada yang udah ngitung berapa sih luasan sawah yang diperlukan buat sepiring nasi yang kita makan seharga 10 sampai 20 ribu itu? Oke, silakan nanti kita hitung bareng-bareng ya. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaiannya ya kita sediakan dulu informasi faktualnya. Jadi kalau kita mau ngajarin siswa tentang suatu hal, kemudian kita tanya hal itu langsung spesifik kepada poin yang kita mau ajarkan, siswa biasanya akan going astray, dia akan neglect, dia akan, aku kayaknya nggak paham deh Bu, aku kayaknya nggak paham deh Pak. Kira-kira biar paham gimana? Kita kasih fakta-fakta dulu. Gimana cara ngasih faktanya? Kita kasih pertanyaan dan kasih informasi bahwa standar Bulog itu per 200 gram beras itu sama dengan 3 piring nasi. Ya, artinya satu piring nasi itu adalah 200 bagi 3. 1 hektar sawah itu konon katanya menghasilkan 3 sampai 15 ton gabah. Artinya nilai tengahnya itu kita ambil aja 8 ton per hektar. Kemudian konversi gabah kering menjadi beras itu menurut BPS itu 64,02%. Dari data-data tadi, siswa tinggal diminta untuk menyelesaikan dengan aritmatika sederhana. Hasilnya adalah 1 piring nasi itu mengambil 0,13 meter persegi sawah. Ya, jadi setiap kali kalian makan 1 piring nasi itu sebenarnya kalian menghabiskan 0,13 meter persegi sawah yang ditanam setiap 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali paling cepat. Cuman sampai di situ punya makna, sudah mulai bermakna pengetahuannya. Pengetahuan apa itu? Pengetahuan matematika, pengetahuan apalagi biologinya, pengetahuan statistiknya, fisikanya. Ya. Nah, kita bisa jelajah lebih dalam untuk ngasih pemaknaan ilmu yang baru dia dapat. Gimana? Kita kasih pertanyaan kritis. Pertanyaannya apa? Contohnya ini. Coba bayangkan kalau misalnya setiap hari Anda dan 1 miliar manusia yang lain di dunia ini, manusia itu penduduknya di dunia ini ada kurang lebih 7 mendekati 8 miliar hari ini. Kita ambil 1 miliarnya saja dari manusia, berbarengan sama kita. Menyisakan 10 gram. 10 gram itu nggak banyak. Kalau kamu pakai sudip, kamu ambil 10 gram itu paling cuman sekitar ya 3 sampai 5 kali sudipan gitu ya kalau di dalam laboratorium. Segitu aja nasi atau seujung jempol deh nasi di dalam piring kalian setiap hari. Dan ada 1 miliar manusia yang lain yang melakukan hal yang sama seperti kalian di tiap piringnya dan itu terbuang. Dengan asumsi kalian 3 kali makan. Apa yang terjadi sebenarnya setiap hari pada bumi? Kita boleh bertanya sama siswa, anak-anak berapa banyak sih beras yang seharusnya dapat diberikan secara cuma-cuma kepada penduduk miskin atau korban bencana kelaparan? Berapa sih lahan hutan yang dapat diselamatkan agar tidak dikonversi menjadi lahan baru yang dikaitkan dengan kurva pertumbuhan penduduk? Jadi kan kurva pertumbuhan penduduk itu dia akan sangat eksponensial, akan berbeda dengan daya dukung alam untuk bisa menyuplai nutrisinya manusia. Terus seberapa besar sih potensi biodiversitas yang kemudian hancur kalau misalnya kita membuka lahan sawah baru buat nanam padi, mencukupi kebutuhan manusia, kalau kita menyia-nyiakan 10 gram nasi aja setiap kita kali makan. Atau berapa banyak potensi biodiversitas yang kemudian bisa menjadi tanaman obat yang bisa kita konversi menjadi industri farmasi kalau kita bisa untuk tidak membuang 10 gram nasi setiap kita makan. Kurang lebihnya gitulah pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa ajukan. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti ini itu sebenarnya bisa mengawali kelas kita untuk belajar IPA yang menyenangkan. Ya, untuk bisa belajar tentang sains, tentang IPA, kita perlu untuk mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi di alam. Nah, fenomena-fenomena alam itu lantas menjadi landasan kita untuk mendorong
curiosity dari siswa tadi itu tumbuh. Kami selama 3 tahun berusaha dengan cara-cara seperti ini untuk sharing kepada rekan-rekan guru di 2 provinsi, di 8 kabupaten kota, di 3 jenjang, masing-masing 20 sekolah, dengan masing-masing sekolah itu ada 10 guru dan 1 kepala sekolah. Artinya kami sudah memapar kurang lebih 600 guru di 2 provinsi, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, selama 3 tahun pendampingan dengan materi-materi diskusi yang seperti ini. Nah, bagaimana pengalaman kami pada saat kami melakukan proses pendampingan dan juga kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah? Nanti pengalaman-pengalaman ini saya kira akan ada di chapter yang akan di lead oleh Miss Olive. Dan saya kira itu dulu pengantar dari saya. Waktu dan tempat Miss Olive dipersilahkan. Silakan. Terima kasih Pak Danang atas penyampaiannya terkait dengan intervensi kami ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Danang tadi, yang mana Hafex sudah membina melalui program organisasi penggerak selama 3 tahun di 2 provinsi gitu ya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, untuk 20 sekolah dengan 600 guru di 3 jenjang dari TK sampai dengan SMP. Baik, saya izin share screen di sini. Mungkin ini hanya berkaitan sama, ini belum di share screen. Dokumentasi kegiatan saja yang mungkin saya bisa tampilkan, karena di tahun ini memang fokus kami kunjungan kepada sekolah-sekolah yang mengikuti POP karena sudah di tahun 2021 ya. Jadi berkaitan dengan hal apa saja yang kami cuplik, mungkin saya bisa kasih gambaran, ada 4 poin di sini gitu ya, tantangan guru di wilayah pedalaman, terutama untuk wilayah-wilayah yang sifatnya gitu ya di dalam pedalaman hutan maupun yang masih berdekatan dengan wilayah pertanian. Nah, ini salah satu contoh dari pengalaman kami gitu ya, di mana guru-guru yang seyogyanya gitu ya menjadi seorang guru, tidak hanya ternyata menjadi seorang guru saja, tapi juga aktif gitu ya bertani. Jadi mereka di sela-sela gitu ya, siang hari setelah pulang sekolah mengajar, mereka belajar di program organisasi penggerak sambil mencangkul, sambil menanam padi gitu, sambil menanam padi juga gitu ya. Jadi salah satu tantangan guru di sana untuk waktu belajar gitu ya, sambil harus menyambi di sawah gitu. Kemudian tantangan guru di wilayah, mungkin salah satu yang saya kunjungi juga bersama trainer gitu ya, di wilayah Kapuas. Pada saat itu kondisinya memang wilayah sekolah itu ada di pedalaman hutan gitu ya, jadi cukup excited dan cukup harus effort sekali untuk mendatangi sekolah tersebut karena tidak bisa dijangkau menggunakan mobil, sehingga waktu itu trainer kami diantarkan menggunakan kendaraan. Dan pada saat sharing gitu, guru-gurunya menginformasikan juga bahwa kondisi di sana kalau misalnya hujan, jalanan sama sekali itu tidak bisa dilewati sama sekali ya teman-teman. Jadi sangat kondisinya sangat-sangat membutuhkan perhatian sebenarnya untuk fasilitas jalan di sana. Tapi itu tidak mengurangi semangat dari guru-guru, karena informasi dari guru-guru di sana apabila memang hujan begitu, mereka bersedia untuk mendatangi gitu ya siswa-siswa di rumahnya yang masih di sekitaran guru-guru tersebut. Jadi walaupun aktivitas sekolah mungkin tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, tapi guru-guru masih ingin gitu ya bisa memberikan ilmunya kepada siswa. Baik, yang kedua, keterbatasan fasilitas sekolah, karena ini berkaitan juga dengan metode pengajaran gitu ya, bagaimana cara guru untuk mengajar di sekolah. Nah, dari keterbatasan fasilitas-fasilitas yang di sekolah ini gitu ya, terutama untuk bagaimana membuat siswa menjadi lebih tertarik gitu untuk mengikuti pelajaran, maka solusi dari kami dari Pak Danang khususnya trainer tidak perlu menggunakan
menggunakan alat yang sangat canggih gitu. Bisa menggunakan alat-alat di sekitar, bahkan nanti Pak Danang juga akan present bagaimana beliau menggunakan alat-alat sekitar yang berupa botol bekas, tanah, kemudian rumput dan lain sebagainya gitu ya, sebenarnya sebagai salah satu penunjang untuk bisa mengajar gitu. Jadi tidak menjadi salah satu keterbatasan lah untuk bisa mengadakan fasilitas itu sendiri dari guru gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesulitan untuk dapat menerapkan kurikulum. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman, terutama untuk di wilayah pedalaman juga gitu terkait sama penerapan kurikulum Merdeka ini, karena kan banyak sekali gitu ya dokumen-dokumen yang baru dibuat oleh pemerintah khususnya gitu ya, yang di-sharing kepada guru-guru, sehingga masih banyak guru-guru yang punya tidak punya pengetahuan secara khusus, terutama contohnya membuat CP, TP, ATP, sehingga solusi dari kami membantu gitu ya berupa pembuatan platform yang dimana di situ ada generator yang membantu guru-guru untuk bisa cepat gitu membuat CP, TP, dan ATP gitu ya. Jadi bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka itu sendiri dengan menggunakan generator tadi, kemudian dibantu dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh trainer ketika saat evaluasi berlangsung ketika kunjungan. Kemudian kendala sekolah juga yang sebenarnya harus menerima siswa ABK, namun keterbatasan guru di sekolahnya gitu ya, khususnya untuk yang berpendidikan khusus yang bisa menangani anak ABK itu sendiri. Nah, ini juga menjadi salah satu concern juga kita dari HAPEX untuk memberikan solusi. Jadi kemarin itu kami menyarankan khususnya untuk di wilayah Banjarmasin, sebenarnya ada kantor pusat pelayanan disabilitas dan pendidikan inklusi Provinsi Kalsel ya, yang bisa dirujuk gitu di Jalan Perdagangan di Banjarmasin Utara. Jadi ada beberapa sekolah juga yang kemarin itu kami sarankan untuk bisa memeriksakan gitu ya siswanya agar mengetahui apakah penanganannya seperti apa gitu karena kekurangan guru atau keterbatasan guru itu tadi. Nah, salah satunya juga mungkin di salah satu sekolah di Banjarmasin yang kami temui bahwa ada gitu ya siswa yang terindikasi ABK gitu ya. Dan kami melihat bahwa di lingkungan belajarnya gitu ya masih ada penjual-penjual yang sifatnya masih menggunakan micin dan lain sebagainya, sehingga setelah kami berikan masukan dan saran keluarlah sebuah peraturan untuk memanajemen kantin itu sendiri agar siswa-siswanya itu tidak mudah gitu ya untuk jadi anak ABK karena mengonsumsi dari makanan-makanan yang kurang sehat. Baik, terkait dengan sikap guru yang mungkin juga bisa dibangun gitu ya bagi adik-adik yang sekarang menempuh jenjang pendidikan IPA ya, agar mungkin bisa lebih terbuka terhadap masukan dan saran dan lebih banyak belajar juga, karena nanti menjadi guru tidak hanya mengajar saja tapi juga harus tetap belajar dengan semangat guru-guru yang tadi saya ceritakan bahwa mereka tetap harus bertani tapi masih mau ikut belajar sesi Zoom bersama HAPEX gitu. Jadi sangat-sangat perlu sekali gitu untuk terus mengupdate ilmu-ilmu. Kemudian harus melakukan evaluasi diri juga, karena salah satu materi yang pernah kami bawakan ketika sesi POP adalah bagaimana mengevaluasi pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas. Jadi bisa melakukan tapping gitu ya dari awal sampai akhir pengajaran, sehingga dari situ kita melihat mana kekurangan dari pengajaran kita sehingga untuk sesi selanjutnya kita bisa memperbaikinya. Kemudian belajar untuk bisa jadi inovatif, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa keterbatasan fasilitas di sekolah untuk mengajar itu bukanlah suatu tantangan utama gitu ya, tapi bagaimana caranya kita mengelola sumber daya yang kita punya dari hal-hal sederhana agar bisa menjadi alat bantu untuk mengajar pun itu jauh lebih baik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Pak Dana. Baik, terima kasih Miss Olive. Jadi itu sekelumit gambaran lapangan bahwa ternyata ketika kita bersentuhan dengan
60 sekolah itu tidak semua sekolah itu sama seperti gambaran sekolah yang kami ada di dalamnya. Tidak setiap kondisi guru, tidak setiap kondisi siswa, tidak setiap kondisi sekolah itu sama seperti yang kami bayangkan tentang sekolah yang ada di dalam pikiran. Bahwa tadi Miss Olive sudah cerita banyak hal. Yang ingin saya highlight dari Miss Olive tadi adalah cerita tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi kita boleh nggak untuk sedikit berempati dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Contohnya begini, kita boleh on cam semua ya, boleh on cam semua dulu. Nanti ikutin saya. Wajah saya kelihatan ya meskipun kamera saya agak jauh ya. Nah, sekarang kita sama-sama senyum. Coba senyum yang paling manis dulu. Senyum yang paling manis. Senyum yang paling manis on cam. Oke, udah on cam. Oke, senyum. Oke. Sekarang coba cemberut. Pasang muka cemberut. Pasang muka terkejut. Pasang muka terkejut. Oke. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu case yang pernah kita tangani dan diskusikan itu adalah ketika ada anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka tidak memahami emosi. Bahkan ada juga beberapa anak yang dia itu sebenarnya baik-baik saja, tapi karena mungkin didikan lingkungannya tidak bisa mengekspresikan emosi. Bayangkan ketika anak-anak ini lantas masuk ke dalam kelas dan gurunya tidak paham emosi anak-anak itu. Lalu gimana caranya? Ada anak-anak yang mungkin dia normal, bisa mengekspresikan emosi, tapi kemudian ketika masuk kelas dia udah di-setup bahwa emosi dia itu nggak boleh kelihatan. Pada saat itu guru ngajar matematika. Begitu guru ngajar matematika, anak itu ditunjuk buat ngejawab soal. Terus si guru ngelihat anak itu tuh kok nggak ngerespons. Lantas guru mau langsung judging begitu atau mau langsung labeling bahwa anak itu tuh nggak bisa ngejawab atau nggak perhatiin, maka nanti bias penilaian guru. Biar nggak bias gimana? Kita bisa lakukan ini nih. Sebenarnya kita punya contohnya ini. Kelihatan. Nah, kita punya dua. Apa ini? Ini gelas kopi ya, gelas kopi dari kertas. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bolongin satu, kita bisa tumpukin ke satunya lagi. Ini bisa kita taruh, kelihatan jadi apa tulisannya? Apa tulisannya? Saya sedang titik-titik sekarang, digambar wajah. Kalau misalnya nanti, bayangin di setiap ruangan kelas, di setiap mejanya anak-anak itu, kalau pagi hari gurunya pengen lakukan asesmen diagnostik non-kognitif secara sekilas tanpa harus nanya-nanya, minta aja anak-anak untuk memilih. Sini banyak gambaran emosinya anak-anaknya. Ini contoh. Nah ini, saya sedang senang, saya sedang marah, saya sedang sedih, saya sedang minta anak-anak taruh di mejanya, sehingga pada saat Anda melakukan asesmen non-kognitif, Anda sudah tinggal lihat, oh Anda punya checklist, oh dari 20, dari 30 anak saya, dalam pelajaran saya ini sepertinya ada 2 orang yang sedang sedih. Anda bisa langsung approach, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu di rumah? Bagaimana kabar? Hanya dengan alasan sederhana ini, berapa nilainya? Paling cuman sekitar Rp500 untuk bisa bikin begini untuk setiap siswa. Jadi kan ini tools untuk asesmen diagnostik Anda setiap Anda masuk ke dalam kelas. Minta mereka buat, mereka buatnya juga gampang kok sebenarnya. Ini contoh. Kalau kita bicara tentang pedagogi. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang hal yang lain, kita masuk ke dalam ranah keilmuan. Oh iya, dan ini juga saya praktikkan kepada rekan-rekan di TK, SD yang mengikuti program POP kami untuk mendeteksi dan membantu anak-anak mengungkapkan emosinya dengan simbol-simbol. Nah,
Sekarang kita mau masuk ke diskusi kita. Diskusi kita mungkin sedikit ringan, tapi agak berat juga. Teman-teman boleh juga langsung jawab secara on mic atau nanti boleh di kolom chat. Saya akan perhatikan kolom chat kalian. Kita bicara IPA nih sekarang. Kita bicara tentang kompetensi keilmuan IPA. Ketika bicara tentang IPA, maka yang menjadi highlight dari pengetahuan itu tuh apa? Kata apanya dari IPA itu? Kata I-nya kah, P-nya kah, A-nya? Kata A ya, pengetahuan alam. Maka alam yang di-highlight. Begitu kita bicara tentang alam, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang apa? Apa yang ada di alam itu? Kalau mau dikelompokkan alam itu menjadi 2 komponen saja, apa yang ada di alam itu? Boleh di on mic atau di dalam kolom chat. Kalau alam semesta itu tuh mau dikelompokkan menjadi 2 kategori sesuatu saja, maka apa sesuatu yang pertama dan apa sesuatu yang kedua? Hah? Ada yang bisik-bisik di sini, biotik dan abiotik itu kalau biologi, ya itu kalau biologi. Sebelum itu kita bicara alam, ada 2 komponennya alam. Komponennya alam itu yang pertama adalah materi. Ya, kita bicara alam, komponen pertamanya adalah materi. Yang kedua adalah energi. Maka kalau kita bicara tentang, kelihatan dan terdengar dengan jelas nggak suara saya di sini? Terdengar dengan jelas ya, baik. Kita bicara tentang ilmu pengetahuan alam. Kita bicara tentang alam sebagai objeknya. Maka alam itu sebenarnya cuma terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah materi yang tercipta pasca Big Bang, dan energi yang menjadikan Big Bang itu berlangsung. Ini dulu. Ketika bicara alam, kita bagi 2 dulu biar mudah difahami sama anak. Nah, dari situ apa sifatnya energi dan apa sifatnya materi? Mau jawab tidak? Apa sifatnya materi, apa sifatnya energi? Teman-teman juga boleh jawab di kolom chat. Sifat materi itu digerakkan. Ya. Sifatnya energi menggerakkan. Nggak usah pusing-pusing dengan teori yang kompleks. Kita pakai pendekatan yang paling sederhana untuk anak di umur katakanlah 7 tahun aja dulu. Materi itu digerakkan, energi itu menggerakkan. Maka ketika terjadi interaksi antara materi dan energi, akhirnya selama jutaan tahun, miliaran tahun muncul satu tempat di ujung alam semesta, di dalam satu galaksi yang namanya Milky Way atau Bima Sakti, satu keunikan ciptaan Tuhan yang namanya bumi. Yang punya satelit namanya Luna atau bulan. Di dalamnya lalu muncullah 2 kelompok. Apa kelompok itu? Baru ada kelompok abiotik dan biotik. Dan akhirnya yang kita pelajari dalam kelas tentang ilmu pengetahuan alam berputar pada faktor biotik dan faktor abiotik atau benda biotik dan benda abiotik. Nah, apa yang menjadikan berbeda antara biotik dan abiotik? Keywordnya. Daya hidup. Daya hidup. Ketika bicara tentang adanya daya hidup dan tidak ada daya hidup, tidak ada daya hidup. Maka lantas di bagian situ ada mekanisme yang berlaku nggak? Ada mekanisme yang berlaku nggak dari semua komponen-komponen alam itu berkaitan dengan daya hidupnya dan tidak ada daya hidupnya? Ada dong. Apa tuh? Di situ ada banyak hal. Salah satunya adalah misalnya kalau kita bicara mengcapture dari sudut pandangnya bagaimana mekanisme sebuah materi bekerja.
materi digerakkan oleh energi, maka kita bicara tentang ilmu apa itu? Kimia, biologi, fisika. Ketika kita bicara tentang bagaimana campur-mencampur menghasilkan reaksi, terjadinya pelepasan energi atau pengambilan energi, terjadinya fusi, terjadinya fisi, kita bicara tentang apa itu? Terjadinya reaksi eksoterm, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan sifat zat, kita bicara tentang kimia. Ketika bicara tentang kejadian-kejadian ini tapi dalam tubuh makhluk hidup. Reaksi kimia ada di dalam lambung, reaksi fisika ada pada kedipan mata atau pada pompaan jantung. Kita bicara tentang biologi. Maka semua kompetensi ini larinya hanya akan pada diskusi tentang fisika, kimia, biologi, dan kemudian ditopang oleh matematika dan kemampuan berbahasa. Tapi bahasa itu sebagai sebuah simbol, ya, simbolnya adalah simbol lisan atau simbol tulisan. Dia bukan suatu fenomena yang bisa teramati secara gamblang dengan sudut pandang IPA. Ya, kalau dari sudut pandang bahasa, bahasa adalah sebuah fenomena yang bisa diamati juga. Tapi kalau dari sudut pandang IPA, itu tidak bisa menjadikan dia sebagai objek pengetahuan alam. Ya. Nah, agar siswa itu tertarik untuk bisa belajar IPA dan mereka akhirnya menyenangi untuk bisa memahami IPA dengan baik, apa yang bisa guru lakukan? Apakah guru datang ke kelas lantas bawa rumus? Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang berat. Berat itu rumusnya W sama dengan M dikali G. Senang nggak anak-anak? Anak-anak akan bingung atau akan happy? Ih, kayaknya aku dapat ilmu baru. Aku dapat ilmu W, aku dapat ilmu G. Begitu? Atau anak-anak justru malah bingung, G itu apaan ya? W itu apaan ya? Coba kita perhatikan, kita refleksi ke belakang, berapa banyak di antara pengalaman-pengalaman kita ketika kita belajar dengan orang lain, disuguhi materi-materi yang langsung pada poinnya, tanpa ada konteks di situ. Itu sama ceritanya seperti pada saat kamu baru ketemu sama seseorang yang kamu tidak tahu kebiasaannya, lantas dia bilang, tolong ambilin itu. Itunya dia nunjuk ke banyak hal yang kamu tidak tahu kebiasaan dia sebenarnya mau ngambilin apa. Maka kamu tidak bisa membayangkan apa yang dia rujuk itu. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada konteks. Tapi kalau misalnya kamu udah kenal sama dia lama, kemudian dia bilang, tolong ambilin itu. Kamu tahu dia nunjuk kacamatanya, maka kamu bisa ambilin kacamata. Karena kamu udah ketemu konteksnya secara nonverbal. Tapi kalau kamu belum kenal dengan familiar dengan kebiasaan orang itu, kamu tidak akan paham bahwa yang dia rujuk adalah kacamata. Nah, begitu juga dengan sains, begitu juga dengan pengetahuan, begitu juga dengan ilmu pengetahuan alam. Kita kalau langsung merujuk kepada simbol, tidak akan bisa menjadikan orang lain, apalagi siswa kita, itu paham dengan simbol-simbol itu. Kita perlu bawa apa? Perlu bawa konteks. Baik, sekarang saya coba cocokkan begini. Boleh saya dibantu? Kelihatan di sini ya? Oh. Kita mau ngapain nih? Saya punya kertas dan saya punya tisu. That's okay? Dan saya punya plastik. Tapi saya nggak punya lab fisika, saya nggak punya lab kimia, saya nggak punya lab IPA di sekolah saya. Saya mengajar di pedalaman misalnya, yang di situ cuma ada ruang kelas. Di situ banyak sampah plastik, di situ ada kertas doang. Maka kalau saya pengen ngajarin IPA sama anak-anak, saya biasa saya lakukan. Saya akan lakukan ini. Saya akan gesek-gesekkan di kepala saya. Seperti ini. Dan nanti seperti ini. Kira-kira kalau kita ngebuka kelas kita dengan menunjukkan fenomena sama anak-anak, apa yang bisa muncul di benak mereka? Nanti ekspresinya begini, atau nanti ekspresinya akan malah begini. Oke, kira-kira ekspresinya begini kali ya. Happy. Itu satu.
Apa sebenarnya yang sedang kita ajarkan sama anak-anak kita? Apa yang sebenarnya kita sedang bentuk dalam benaknya anak-anak kita sebelum kita ingin membentuk logika mereka? Yang ingin kita bentuk sebenarnya adalah curiosity mereka. Ingat bahwa rekan-rekan mahasiswa, saya ditaruh sini ya. Apa yang menjadi motivasi manusia lebih dahulu untuk mengerjakan sesuatu? Emosi kah? Ataukah logik yang akan mendrive manusia untuk memulai satu tindakan? Emosi atau logik? Emosi. Ya, jadi panahnya ke sini. Ya. Emosi akan menjadikan manusia. Ya, emosi akan menjadikan manusia lantas melogikakan sesuatu. Ya, dia akan menjadikan manusia akhirnya mencari pembenaran-pembenaran atas tindakannya. Ketika emosinya sudah baik, ketika muncul afeksi karena ada fenomena yang teramati dan itu memancing curiosity-nya anak-anak, itu memancing daya imajinasinya anak-anak, itu memancing rasa positive vibes-nya anak-anak, ya, emosi positifnya anak-anak karena pengen tahu. Maka itu akan menjadi propeller atau pendorong untuk akhirnya mereka membangun logik. Karena logik itu dibangun dengan energi positif. Ya, ketika energi positifnya itu muncul dari emosi yang diciptakan dengan memantik aktivitas yang menyenangkan untuk anak, maka di bagian itu lantas guru tinggal mengarahkan. Dari situ fenomena apa yang bisa dibahas dengan contohnya tadi listrik statis. Ya. Mengajar IPA dengan listrik statis saya kira bukan satu hal yang sulit untuk kita buat. Bahkan di dalam sekolah yang cukup jauh di pedalaman seperti gambar visual tadi itu bisa kita laksanakan. Contoh yang lain. Pada saat kita diskusi tentang arah mata angin. Teman-teman ada punya jam nggak? Jam tangan yang ada gininya, yang ada jarumnya, jam tangan analog. Kalau ada, tolong on cam dan tunjukin sama saya. Kalau sedang pakai, tolong on cam dan tunjukin sama saya. Ada. Nah, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang ada boleh nanti sambil iseng. Sekarang coba kalian lihat. Sekarang tuh jam berapa? Jam 11:10. Jam 11:10. Nah, beginilah kira-kira. Gini ya, kelihatan? Oh enggak, saya ganti kamera aja. Nah, kelihatan nggak? Jam 11:10. Bener? Salah ya? Oh, bukannya jam 10:10. Sorry. Saya putar lagi. Nah, jam 11:10. Nah, anggaplah kurang lebih begini. Udah lewat dikit lagi. Nah, ini dia punya angka 12 di sini. Dia punya jarum pendek di mana? Jarum jamnya di mana? Menuju ke angka 11 ya. Dia punya jarum panjang di sini. Kalau misalnya suatu saat kita naik gunung, katakanlah ke Tahura atau ke Kebajuin, terus habis itu iseng-iseng kalian menjelajah hutan, nggak bawa kompas, sesat, sinyal pun hilang, nggak bisa pakai GPS. Apa yang bisa kalian lakukan dengan jam ini? Kalian bisa jadikan ini penunjuk mata angin. Ya, gimana caranya? Caranya adalah lihat di mana jarum pendeknya. Ya, di mana jarum pendeknya, arahkan itu ke matahari. Ya, arahkan itu ke matahari. Lalu setelah itu, kalian punya korek atau kalian punya sesuatu yang bisa menunjuk begini. Nah, lalu kemudian kalian letakkan antara jarum pendek ini dengan jarum panjang itu begini. Kalau pagi hari itu begini, jadi pakai sudut yang kecil. Arahkan kemudian jarum pendeknya untuk ke matahari. Maka yang terjadi adalah yang ujung korek ini akan menuju ke arah selatan. Maka kontrasnya dia akan menuju ke arah utara. Kalau udah lewat jam 12, kebalikannya. Nanti begini. Jadinya nanti begini. Kalau misalnya lewat jam 12, itu nanti pakai sudut yang besar. Nanti di tengahnya, ya, pembagian dua antara sudut tadi akan menunjukkan ke arah selatan.
Nah, pengetahuan tentang mata angin, tentang arah, itu akan membantu anak-anak pada akhirnya curious. Kok bisa sih mata angin itu berkaitan sama matahari, Bu? Pak, kok bisa sih? Lantas kemudian kita bisa tepat mengetahui arah selatan hanya dengan menggunakan jam yang diarahkan ke matahari jarum pendeknya. Maka dari situ kita bisa membangun sebuah diskusi tentang bumi itu bulat. Saya nggak tahu berapa banyak anak-anak IPA yang percaya sekarang bahwa bumi itu datar. Saya kira mudah-mudahan nggak ada yang percaya bahwa bumi datar. Itu kamu akan banyak dikibulin sama media, ya, dengan berbagai macam dalilnya, dengan berbagai macam argumennya, dengan berbagai macam video-video hoax yang dia sebar, dengan perhitungan matematika yang tidak precise. Bahkan hanya dengan sesederhana alat ini, Anda bisa membuktikan tentang perputaran, ya, tentang rotasi bumi, tentang bagaimana kemudian kita mengelilingi matahari dan seterusnya, ya, dengan alat sederhana. Dan diskusi kita bisa kita arahkan kepada banyak hal lain, dan itu bisa memancing banyak curiosity. Saya juga yakin per saat ini kalian juga udah mulai pada iseng, kira-kira benda apa yang saya bisa lakukan untuk bisa saya demonstrasikan sama anak-anak kalau saya ngajar IPA nanti. Nah, Anda ketemu satu sekolah, ditempatkan suatu saat magang atau bekerja di satu sekolah di tempat yang tidak ada laboratoriumnya, sementara Anda adalah seorang guru IPA. Apa yang bisa Anda lakukan? Banyak. Tadi baru 2, saya masih punya 4. Apalagi nih, kita belajar tentang gejala kapilaritas misalnya. Nih, gejala kapilaritas. Kita cuman perlu 2 ini nih. Apa itu? Kelihatan? Kita cukup perlu 2 ini. Saya highlight dulu. Saya boleh dipin nggak di sini? Nah, kita cukup perlu 2 tempat plastik yang bening, dan kemudian kita perlu tisu 1 yang kita gulung-gulung. Kita mau tunjukin kepada anak-anak tentang bagaimana gejala kapilaritas itu terjadi. Ya, kalau gejala kapilaritas mah gampang, Pak. Bentar dulu, kita lihat diskusinya dulu. Yang paling penting adalah ingat bahwa kita bilang itu gampang, itu perspektifnya kita sebagai orang dewasa yang sudah pernah mengalami ini di masa kecil. Tapi buat anak-anak, ini adalah sesuatu hal yang baru. Dan bagi orang dewasa, gejala kapilaritas itu nanti bisa bermakna banyak hal, terutama untuk pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha sawit, pengusaha karet misalnya. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nanti luas permukaan, dan kemudian umur dari tanaman, dan juga nanti daya serap dari akar untuk bisa mengkonversi air tanahnya menjadi apa? Menjadi minyak goreng, menjadi margarin, atau menjadi karet yang kita pakai kemana-mana. Ini contoh gejala kapilaritas. Tapi semuanya diawali dari sini. Semuanya diawali dari sebuah pengetahuan alam. Kita lihat. Apa sih kapilaritas itu? Gini loh kapilaritas itu. Nah, coba lihat apa yang terjadi. Yang tadinya tidak ada warnanya, lalu kemudian kok jadi ada warnanya, ini apa nih? Nah, saya bisa tanya, apa yang terjadi sih? Coba kira-kira apa yang sedang terjadi pada tisu ini? Apa yang sedang terjadi pada tempat air yang berwarna merah ini? Kira-kira kalau misalnya tisu ini kita ganti dengan pohon karet, dan katakanlah di satu tempat itu dia airnya itu lama tidak hujan, air tanahnya lantas diserap terus sama si tanaman, berpindah kemana dia? Berpindah ke batang tanaman kalau ini batang tanaman. Dan kemudian kalau lantas di tengah batang tanamannya itu digeret untuk kalau bahasa orang Tanjung itu memantat ya, apa yuk bahasa sininya yuk, ditoreh. Nah, kalau kita toreh, lantas kemudian airnya menetes yang sudah berubah jadi karet tadi, dan dia tidak dikembalikan ke lingkungan, yang terjadi apa? Lingkungannya akan kering, ya, tidak memiliki air. Dan ini menjadi dasar untuk pemahaman teman-teman kalau nanti mau studi lanjut ke lingkungan.
perkara tentang AMDAL, bagaimana Anda bisa untuk mengeluarkan AMDAL berkaitan dengan fungsi atau desain dari sebuah kebun begitu, dan bagaimana kemudian dampaknya perkebunan itu kepada lingkungan. Baik, itu 3, dan Anda bisa melanjutkan diskusi ini lebih jauh dengan mendiskusikan banyak hal lain yang berkaitan dengan daya kapilaritas. Hanya dimulai dengan sebuah pemantik berupa 2 gelas yang dikasih air yang berwarna dan tisu. Anda tidak hanya sedang mencetak pemikiran anak-anak untuk bisa melakukan praktikum itu di rumah. Anda tidak sedang hanya berbicara tentang bagaimana Anda bisa mereplikasi dengan benda-benda di sekitarnya ketika dia menunjukkan sama emaknya atau menunjukkan sama bapaknya. Tapi Anda sedang menanamkan sebuah value, Anda sedang menanamkan sebuah nilai, Anda sedang menanamkan sebuah pemikiran bahwa di balik semua pengetahuan itu ada manfaat-manfaat dan ada resiko-resiko yang kemudian harus di-maintain. Itulah yang sebenarnya diajarkan guru dalam kelas. Guru sedang tidak mengajarkan fenomenanya. Guru sedang menggunakan fenomena untuk mengajarkan anak-anak bagaimana value dari fenomena tadi bisa bermanfaat untuk hidup. That's the basic of science, yang menjadikan orang-orang yang bisa berpikir logis, bisa menjadi orang yang punya kebijaksanaan untuk bisa mengatur alam. Ilmu pengetahuan alam itu dibuat untuk manusia bisa memahami alam dan kemudian bisa untuk mengelola alam dengan baik. Ya, contoh yang lain lagi, kita belajar sama anak-anak SD di pedalaman, nggak ada alat yang lain lagi. Nah, sekarang itu saya butuh bantuan. Kita punya 2 alatnya apa nih? Di sini sudah saya isi batuan, saya isi pasir, dan juga saya isi tanah. Tanah, pasir, dan batuan saja. Di sini saya tambahkan 1 komponen, yaitu apa nih? Vegetasi, rumput. Rumput punya apa? Punya akar, lihat akarnya. Sekarang, anak-anak pengen kita kasih ide tentang reboisasi dan bagaimana dampaknya tentang reboisasi. Kita nggak usah cerita panjang lebar tentang reboisasi dengan slideshow yang rumit, dengan presentasi yang sulit, dengan tulisan di papan tulis yang banyak. Cukup bawa 2 botol, isi dengan tanah, isi dengan pasir, isi dengan batu, isi dengan rumput. Bawahnya dibolongin. Dan kemudian kamu bisa lihat bagaimana lantas fenomena itu bisa terjadi. Ini contoh. Kita boleh dibawakan. Saya punya visual di sini. Kita lihat. Airnya boleh di double kan? Kita ala-ala pesulap aja sama anak-anak tuh ya. Kita lihat, perhatikan 2 air, 2, oke. Boleh dipegangkan. Ini kita tumpah sama-sama. Nah, coba tumpahkan, tolong 1 di sebelah sini. Minta anak-anak juga ikut terlibat dalam pembelajaran kita. Lihat apa yang terjadi. Oke. Tumpahin banyak. Kebanyakan. Oke. Yang sebelah sini kayaknya kepadatan deh. Apa udah diisi? Oke. Yang ini kelihatan bersih. Yang ini harusnya kotor. Harusnya kotor. Tapi kenapa tidak? Ini kayak kehalang sama batu di bawahnya ini. Tapi bahwa di bagian ini akhirnya anak-anak akan mengalami ternyata, oh kayaknya ada eksperimen yang gagal ya. Kok bisa sih? Harusnya tuh nggak begini. Nanti gurunya bisa ngecek kenapa ya kok terjadi kegagalan dalam eksperimen. Harusnya kan ekspektasi kita adalah di bagian sini airnya kotor, di bagian sini airnya jernih. Nah ini benar nih, yang sebelah sini tuh jernih tuh airnya, air tanahnya. Tapi yang di sini kok nggak keluar-keluar. Harusnya di sini tuh malah run off airnya lebih kencang. Ini terjadi ketika ada kegagalan dalam eksperimen, dan di bagian situ anak-anak bisa ditanya, kok bisa begitu? Padahal secara teori harusnya begini dan begitu. Apa faktor yang menjadikan yang ini malah tidak run off lebih cepat dan membawa air kotor? Nah, Anda bisa tanya banyak hal berkaitan dengan itu. Thank you. Itu contoh. Dan dari diskusi itu kita bisa untuk memunculkan wacana-wacana gimana ya kalau misalnya
ada satu tempat yang tadinya dia punya vegetasi yang bervariasi, lantas kemudian tiba-tiba dilakukan land clearing, dilakukan pembersihan lahan. Contohnya kayak kemarin ada sepasang muda-mudi mau kawin, pergi ke Bromo, ya kan? Begitu pergi ke Bromo, ya gitu deh, pakai apa itu flare. Begitu pakai flare, tak, flare-nya jatuh, didiemin, kebakaran. Hush. Itu land clearing tuh. Apa dampaknya? Nggak usah jauh-jauh, asapnya kita udah tahu. Tapi gimana dampaknya buat tanah? Apa yang terjadi pada topsoilnya? Apa yang terjadi pada subsoilnya? Apa yang terjadi pada organisme yang ada di bawah tanah yang kemudian kebakaran tadi, yang kena panas yang sangat tinggi? Kira-kira apa yang terjadi pada ekosistem di sekitar sana? Itu bisa kita jadikan sebagai diskusi lebih lanjut ketika kita sudah praktikum yang tadi. Di situ akan kelihatan arahnya kemana anak-anak lantas akan berpikir. Mereka akan diarahkan dari praktikum tadi, dari sebuah fenomena tadi bahwa, oh ternyata ada value ya kita nanam pohon, oh ternyata ada value ya kita punya rumput, oh ternyata ada value ya kita punya vegetasi, yang itu tuh bisa nahan runoff-nya air dan juga bisa ngejernih. IPA itu berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Pengetahuan-pengetahuan alam yang dipantik itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadikan manusia berpikir bahwa alam ini punya sesuatu dan dia perlu untuk dikelola. Jadi bukan sebatas bahwa saya menghafal rumus gravitasi, bahwa saya menghafal tabel periodik, bahwa saya menghafal bahwa padi itu adalah oryza sativa. IPA tidak seperti itu. Pengetahuan IPA berbicara tentang bagaimana fenomena itu lantas diamati dan cara berpikir ilmiah itu dibangun, dan dari cara berpikir ilmiah itu dibangun lantas menjadi apa dia dan bagaimana gunanya, bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk kita mengelolanya dengan baik. Dari situ kita bisa mengukur tentang faktor resiko. Kalau misalnya kita ingin melakukan sebuah land clearing, dari situ kita bisa memitigasi bencana, bagaimana agar tidak jadi banjir, tapi kita ingin membuka satu misalnya pabrik tertentu. Dari situ kita bisa mengajarkan kepada anak-anak banyak hal lain yang bisa menjadikan mereka kebayang bahwa oh kalau nanti besok-besok itu saya jadi engineer, kalau besok-besok saya itu bakal jadi seorang ilmuwan, kalau besok-besok saya bakal jadi dokter, apa yang bisa saya lakukan dengan pengetahuan yang diajarkan sama guru IPA saya hari ini? Karena pembelajarannya kontekstual, karena pendekatannya itu pendekatan realistis, bukan lagi pendekatan-pendekatan yang berbasis kepada apa yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Justru kita bisa memahami bagaimana Einstein berpikir adalah ketika kita mengikuti alur berpikirnya berdasarkan Anderson-Krathwohl taksonomi dari C1 sampai C6, dari mengingat sampai kemudian menciptakan. Kalau kita tidak bisa mengulangi fenomena itu, maka dikatakan dia bukan sebuah fenomena yang bisa dijadikan sebuah hal yang ilmiah. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengulanginya. Agar kita bisa menciptakan hal-hal seperti tadi, maka diskusi-diskusi itu menjadi ranah yang harusnya dominan di dalam kelas IPA. Hal yang dominan itu selain diskusi juga adalah menunjukkan fenomena. Kalau anak-anak tidak tertarik dengan IPA, sementara kita mengejar IPA, berarti ada yang salah dengan pengejaran kita. Ketika anak-anak tidak terpatik curiosity-nya, tidak terpatik kesenangannya untuk menjelajah fenomena-fenomena alam, tidak tertarik untuk katakanlah mengambil suryakanta lantas melihat bagaimana semut itu berjalan, tidak terpatik curiosity-nya ketika melihat bahwa kalau misalnya kita menunjuk ke matahari hari ini, saat ini, itu di sana itu bukan matahari yang sebenarnya, tapi ada paralaks di sebelah sana. Karena matahari ke kita sampainya itu ada 8-10 menit cahaya. Maka sebenarnya kalau matahari itu ada di sana, dia secara paralaks sudah ada di sebelah sini, dia bergesernya. Tapi nyampainya ke mata kita 8 menit, baru kita lihat matahari sebelah sana. Kalau matahari ini meledak saat ini, kita baru akan lihat 8 menit berikutnya, dan kita bilang, gitu.
Ketika kita memancing anak-anak dengan curiosity seperti ini, seberapa menyenangkan kelas kita nanti. Dan kita bisa uji. Setelah tadi misalnya Anda menemukan dari 20 siswa, ada 2 anak yang model wajahnya itu begini di dalam kelas. Cek lagi pada saat selesai pembelajaran IPA Anda, berubah jadi gini nggak? Kalau mereka masih belum seperti ini nanti ekspresi wajahnya, atau naruh kotak atau gelas emosinya di meja, maka kita perlu bertanya kepada anaknya, bertanya kepada diri kita, apa yang bisa kita improve untuk kelas kita selanjutnya. Saya kira demikian untuk awalan diskusi. Selebihnya saya kira kita bisa diskusi di dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita memasuki acara yang berikutnya yaitu tanya jawab. Nah, dipersilahkan kepada mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengaktifkan mic-nya atau jika terkendala dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat room Zoom. Oke, Muhammad Syafruddin. Saya bacakan pertanyaannya. Saya sangat tertarik dengan cara Bapak menyampaikan. Oke. Tetapi Pak, kadang saya sendiri agak kesulitan dengan membuat konsep yang seperti itu. Nah, bagaimana Pak tahapan yang Bapak lakukan dalam membungkus konsep seperti yang Bapak sampaikan tadi? Demikian, terima kasih. Cara saya untuk bisa memunculkan konsep tadi. Saya terus terang sampai 1 jam sebelum, sampai 2 jam sebelum sesi ini dimulai, saya masih baru berfokus kepada slideshow saya yang tadi saya tampilkan di awal. Selebihnya 2 jam itu saya berkutat dengan saya membaca beberapa buku. Mungkin saya bisa tunjukkan bukunya sebentar. Saya sebenarnya merefresh. Ini salah satu buku favorit saya, dan ini buku saya sejak zaman SD. Jadi dulu saya punya sekolah. Di sekolah saya itu ada perpustakaan. Sayangnya perpustakaan di sekolah saya itu dulu berdebu dan nggak dikunci. Jadi ada beberapa orang doang yang iseng masuk dan ketemu buku ini. Ini bukunya dari Hans Jürgen Press. Ya. Ini terbitan tahun 86. Ya. Dan saya baca saat itu buku ini, ada 3 serialnya Hans Jürgen Press itu, Melacak Alam, Bermain dengan Pengetahuan. Satunya itu, kalau nggak salah, Keajaiban-keajaiban di bidang teknik. Dan setelah itu, ini yang saya temukan di dalam buku-buku itu, di dalam buku ini. Contohnya, tentang hujan dalam gelas. Jadi dia menarasikan dengan sangat singkat tentang bagaimana fenomena hujan di dalam gelas itu terjadi, dan kemudian apa yang sebenarnya terjadi dengan bahasa-bahasa anak-anak. Karena memang ini tujuan bukunya buat anak-anak. Ya. Dan dari situ saya mulai tertarik dengan sains, karena saya mulai iseng buat nyoba. Atau setidaknya saya melakukan atau mereplikasi fenomena itu. Contoh misal, kilat itu cahaya dan guntur itu suara. Dan biasanya kilat sama guntur itu berbeda, ada jedanya. Kalau misalnya kilat duluan, hitung aja sampai 3. 1, 2, 3 gitu ya. Atau kebalik ya, atau 1 detik itu sama dengan 3 kilo, saya agak lupa. Maka ketika misalnya kita hitung sampai 3, maka jarak antara fenomena petir kepada kita itu sekitar 1 kilometer. Kalau tidak salah, yang dari salah satu buku yang saya baca ini.
Dan itu saya ingat sampai sekarang. Jadi saya bisa menduga bahwa hujan ini cukup berbahaya atau tidak untuk saya lewati kalau naik motor. Ketika saya lihat ada kilat dan kemudian diikuti sama guntur, kalau gunturnya terlalu dekat dengan kilatnya, maka sebenarnya pusat terjadinya petir tadi ada di dekat saya dan saya lebih memilih untuk stay dulu. Tapi kalau misalnya jauh, ada misalnya 10 detik, 20 detik baru kemudian ada suaranya, lantas berarti aman. Ya, karena saya tidak dekat dengan pusat dari energi tinggi. Itu contoh yang saya bisa pelajari dari buku ini. Jadi yang saya siapkan tadi, saya baca buku ini sekilas buat refresh pemahaman saya, dan kemudian pikiran saya buat listing, apa sih fenomena yang bisa saya tampilkan dengan peralatan di sekitar saya kalau saya pengen ngajarin IPA, ya, dengan snapshot sama teman-teman tadi. Saya listing di situ. Cari arah tanpa kompas, yang tadi sudah saya tunjukin pakai jam tangan. Ya. Kemudian listrik statis yang sudah saya tunjukin tadi pakai kertas. Dan kemudian tegangan permukaan, saya belum sempat tunjukin. Nanti kalau sempat, fungsi tanah, kapilaritas, dan tekanan juga saya belum tunjukin. Tapi in general, intinya adalah kita coba lantas lihat konsepnya. Kalau konsepnya itu sudah kita pahami dengan matang, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan konsep tadi muncul sebagai sebuah aktivitas. Saya berpikir saat saya berbicara tentang listrik statis, saya di dalam ruangan ini tidak punya laboratorium, tapi saya cari plastik yang tadi bisa saya gunting aja, dan kemudian saya cari tisu, dan saya potong kecil-kecil, saya gesek-gesekkan ke kepala, dan yang terjadi adalah saya bisa menunjukkan fenomena. Dan selebihnya, konten itu akan mengalir sendirinya, sejalan dengan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kita punya 3 jenis memori. Ya, memori indera, yang kapasitasnya hampir tidak terbatas, tapi kesempatan untuk menyimpannya hanya beberapa detik, maksimal di mata itu 3 detik. Ya. Kita punya yang namanya working memory atau memori jangka pendek, short term memory, yang dia itu begitu kita pakai sekarang itu fungsinya kayak RAM-nya komputer atau RAM-nya handphone. Kalau kamu lagi main PUBG atau kamu lagi main Mobile Legends atau kamu lagi main apa tuh? Ya gitu-gitulah, game yang berat-berat itu kan yang kepake RAM-nya. Nah, kita lagi belajar, itu juga yang kepake itu RAM otak kita, namanya short term memory. RAM itu, dia kalau udah selesai aktivitasnya, maka kosong lagi. Gitu juga otak kita. Kalau kita udah selesai nih di dalam diskusi ilmiah kita yang seperti ini, otak kita akan kosong lagi kalau tidak ada yang kita capture. Tidak ada yang kita simpulkan. Sesuatu yang bisa kita capture itu nanti akan disimpan di dalam memori jangka panjang yang akan bertahan dalam waktu yang lama. Retensinya, kemampuan menyimpannya, itu nanti ada hingga hari ke-7. Tapi degradasinya itu begini, kalau mau saya gambar dalam fotografi. Ya. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Di sini hari ke-6, hari ke-7. Ini 20%, di sini 50%, 80%, di sini 100%. Di momen kita baru diskusi, masih dalam diskusi ini, RAM kita atau short term memory kita itu bisa lihat di sebelah sini. Dengan faktor kita fokus. Fokus bisa muncul ketika hal yang didiskusikan adalah sesuatu yang menarik. Kalau tidak menarik, maka fokusnya hilang, maka tidak ada yang namanya ingatan sampai di sini. Kapasitasnya untuk disimpan dalam memori jangka panjang. Nanti, kalau kita tidak ulangi, hanya dalam waktu seminggu, ingatan kita cuma tersisa maksimal 10%. Bahkan 20% pun tidak. Dari diskusi kita hari ini, kalau kamu tidak ulangi, kalau kamu kemudian lantas tidak catat, kalau kamu lantas tidak gunakan kinestetikmu, menggunakan motorik halus dan kasarmu untuk kemudian mengambil catatan, ya, atau membuat diagram dari hasil diskusi atau dari yang saya sampaikan, yang terjadi adalah kamu hanya akan ingat 10% setelah 1 minggu. Maka jangan pernah katakan kepada siswa Anda kalau mereka tidak mencatat. Nah, masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Bu, jangankan pelajaran minggu kemarin. Pelajaran tadi aja yang pagi saya udah nggak ingat. Kenapa? Karena tidak berpindah informasi dari short term memory mereka kepada long term memorinya mereka. Agar bisa berpindah, energinya mesti kuat. Apa energinya? Emosi positif diarahkan dan kemudian ada repetisi. Sehingga nanti ini repeat lagi begini.
repeat lagi begini, sehingga nanti setelah repeat 3 kali, ya kemampuan mengingat kita di memori jangka panjang itu ada di kisaran 80% seumur hidup kita kepada subjek yang sudah kita ulangi minimal 3 kali di dalam waktu 3 hari berturut-turut, maksimal 4 hari, dan itu riset. Maksud saya, kita perlu lakukan itu sebagai guru. Kita punya materi, kita punya buku, kita punya YouTube, kita punya kuota. Gunakan kuota, gunakan YouTube, gunakan buku, gunakan perpustakaan untuk menambah informasi dan kapasitas keilmuan kita. Sehingga pada saat itu kita akan mulai memahami, oh ternyata ada fenomena seperti ini, kaitan konsepnya itu seperti ini. Begitu ada kaitan konsep dengan fenomena, dalam waktu setengah jam atau maksimal dalam 2 jam kita sudah bisa menyiapkan segala sesuatu yang seperti kalian lihat tadi. Dengan syarat mengasah kapaknya itu butuh waktu. Pepatah bilang lebih lama mengasah kapak daripada menebang pohon. Karena mengasah kapak itu butuh ketelitian, sementara menebang pohon butuh tenaga yang besar. Saya kira begitu jawabannya. Syafruddin, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan. Sama-sama. Tidak ada yang bertanya? Saya mau bertanya sama kalian dan kalian mau jawab? Tanyalah sebelum kalian ditanya. Ayo. Sebelumnya saya boleh izin bertanya, Pak. Jadi kan yang sudah Bapak berikan pembahasan itu mengenai ketika kita sebagai pendidik itu kekurangan fasilitas dan sebagainya. Nah, ini termasuk jadi salah satu faktor juga kan untuk mengintegrasikan kita sebagai berkompeten dalam pedagogis dan keilmuan sebagai guru IPA. Nah, kita nggak cuma itu kan faktornya, Pak. Misalnya nih, siswa atau yang anak didik kita ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih kita sebagai pendidik yang berkompeten secara pedagogis dan keilmuan untuk menerapkan bahwa pembelajaran IPA itu memang menarik untuk siswa gitu, Pak? Jadi poinnya adalah ketika siswa ini tuh berbeda-beda karakteristiknya dan bagaimana pengintegrasiannya. Oke. Karena kita atur ruangan boleh di mute ya. Baik, jadi gimana caranya buat ngajarin siswa yang beda-beda? Ya pasti, setiap siswa tuh beda-beda. Dan kalian di dalam ruangan Zoom ini juga pasti nggak ada yang mau dibilang bahwa kalian sama dengan teman sebelah kalian. Kalian pasti akan mengklaim bahwa diri kalian tuh the one and only. Atau kalau pakai bahasanya apa? Tukang tahu kayak itu CJDW. Tahu CJDW? Ini kalau dibaca dengan bahasa Jawa itu CJDW. Apa artinya? Sendirian doang. Nah, uniqueness itu CJDW ya, CJDW. Ya, jadi kalau nanti kalian lewat jalan mana itu saya lupa ada tahu tag yang jualan tahu, saya CJDW itu dibaca CJDW, bukan branding yang aneh-aneh. Itu fun fact aja. Nah, bahwa yes, kita punya anak-anak yang macam-macam di dalam kelas. Kita bisa bagi dengan model yang saya kira paling terkenal dalam dunia statistik disebut sebagai apa ini? Kurva Bell. Kurva Bell atau distribusi normal. Distribusi normal bisa berlaku dalam semua fenomena di alam semesta, termasuk di dalam kelompok masyarakat, dalam kelompok siswa di kelas. Kita bisa katakan di sini sekitar 10-20%, di sini juga 10-20%. Di sini berapa? Kalau di sini 10, di sini 10, di sini
80%, berarti 60 sampai 80%. Beda nggak? Kira-kira di sini itu yang bagaimana kemampuan siswanya? Yang di sini gimana kemampuan siswanya? Yang di sini gimana kemampuan siswanya? Kita ambil standar rata-rata IQ deh. Biasanya dalam distribusi normal yang terjadi itu standar IQ tinggi itu ada di kisaran 5-10% dalam populasi. Ya, di ini 10%. Kita ganti 5 juga boleh. Di sini nanti kisarannya ada IQ rata-rata orang Indonesia itu di kisaran 90. Ya, kisaran 90. Kalau IQ rata-rata orang Jepang itu di kisaran 103 sampai 105 untuk masyarakat. Jadi kurva normalnya Jepang itu beda sama kurva normalnya Indonesia. Kalau kurva normalnya Indonesia itu begini, kurva normalnya Jepang itu begini. Jadi mereka rata IQ itu 103 sampai 105. Kita rata IQ di tengahnya itu sekitar 90 sampai 93. Ya. Artinya di kelas kita kan kita akan mengurusi 60 sampai 80% siswa di kisaran IQ segitu. Dan sisanya kita akan mengurusi di bawah rentang IQ 90 kemungkinan. Dan pasti ada yang iseng-iseng dan juga suka bikin ulah dalam kelas, paling cepat ngerjain pelajaran. Kalau dikasih ulangan dia suka angkat tangan mulu, dan itu adalah yang paling dicintai sama guru. Di kisaran 11 ini. Kalau guru fokusnya ke sini doang, gurunya nggak adil. Karena ini dia nggak disuruh belajar, dia udah belajar. Karena kisaran ini ada di atas rata-rata. Ya, dia sudah berada di superior atau paling nggak itu rata-rata atas. Kalau guru cuma fokus ke sini doang, yang di sebelah sini akan ketinggalan. Cara mengatasinya, untuk kita pembelajarannya itu bisa menyenangkan, pastikan ada aktivitas yang bisa dilaksanakan oleh semua siswa. Bukan cuma siswa yang pintar doang, tapi siswa yang ada di rentang sebelah sini, di rataan ini juga bisa terlibat dalam aktivitasnya. Aktivitas komunal membantu siswa terlibat, sehingga siswa di sebelah sini merasakan adanya dorongan, oh sepertinya aku berharga, oh aku dihargai teman-temanku, oh aku dikasih kesempatan sama teman-temanku yang lebih ngerti untuk aku melakukan sesuatu. Cara membangunnya gimana? Contoh aja nih, misal kalian bertiga sini, kita praktek aja sekalian. Ini udah ini. Coba sepatumu. Mohon izin panitia, saya masih punya waktu berapa lama? 5 menit. Saya cuma mau praktekkan satu aktivitas untuk membuat anak-anak merasa berharga. Jadi saya punya di sini. Jadi saya punya karpet, ya. Saya punya karpet. Dan saya punya teman-teman di naik karpetnya semua. Oke. Kita lipat karpetnya begini. Kita lipat dulu. Bentar, kalian aja naik sini. Kalian naik di sini itu dilipat karpetnya muka belakang. Nah, ini pegang belakang, ini pegang depan. Nah, kita berasumsi bahwa ini adalah distribusi normal di dalam kelas kita, dan kita ingin melibatkan semua siswa. Jadi saya tunjukin kameranya. Oh, saya ganti. Kelihatan? Nah, jadi siswa saya ada 3 orang, ya, siswa saya ada 3 orang, dan kemudian mereka saya suruh lipat dan naik di atas karpet. Karpet itu dipegang muka belakangnya. Ini buat ngebangun bonding kerjasama. Jadi setiap orang akan terlibat, apapun rentang kognitifnya. Ini belajar untuk saling menghargai dan saling kerjasama. Coba sekarang dalam hitungan 3, kalian loncat sama-sama. Atau saya nggak usah bilang dulu, tapi yang paling penting kalian loncat aja dulu. Saya nggak ngasih instruksi, silahkan loncat. Nggak usah pakai hitungan dulu.
Susah? Sekarang dengan hitungan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you. Silakan duduk kembali. Nah, dari situ kita bisa ngambil satu kesimpulan bahwa dalam kelas ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita bangun tanpa harus memperhatikan muka ini untuk dijadikan landasan. Tapi bahwa semua orang dari rentang A, B, C, rataan kiri, rataan kanan, dan rataan tengah terlibat dan merasa berharga. Ingat di awal tadi argumennya adalah adanya emosi positif yang mendorong pembangunan logika. Ketika setiap orang dari setiap kuadran, dari setiap bagian, dari setiap chapter itu lantas mendapatkan energi positifnya dengan emosi yang positif karena ada aktivitas yang bisa melibatkan semua orang di sebelah sini dan sebelah sini dan sebelah sini, maka mereka punya potensi untuk mengakselerasi logika. Tugas guru adalah memindahkan kurva yang seperti ini menjadi kurva yang seperti ini. Jadi ada skew ke kanan, sehingga nanti pada akhirnya di dalam kelas itu semuanya ada di rataan tengah menuju kanan, atau lebih bagus kalau ada di rataan kanan semua. Diferensiasi diawali dengan aktivitas yang bisa melibatkan semua orang tanpa memperhatikan standar kognitif mereka masing-masing, tapi kemudian keterlibatan itu bisa memantik emosi positif mereka agar emosi positif itu mendorong mereka bisa skew ke kanan untuk belajar lebih baik dengan logika yang menjadikan mereka lebih kompeten setelah pembelajaran terjadi. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan lain? Atau saya sudah tidak punya waktu lagi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Mungkin sedikit yang saya tangkap adalah kita mencoba untuk memberikan aktivitas kepada siswa agar ada tercipta untuk melibatkan siswa itu semua tanpa memperhatikan generalisasi semuanya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin boleh nggak sih Pak? Saya bertanya lagi. Ini kan kami dari pendidikan IPA nih. Nah, untuk melibatkan semua tanpa memperhatikan jenjang karakteristik si siswa, namun bagaimana sih Pak cara pengintegrasiannya dalam pendidikan IPA itu? Jadi aktivitas tersebut tuh ada hubungan tersendiri dalam pembelajaran, mungkin gitu Pak? Boleh. Ini saya bikin pengajarnya pada saya. Kalau kita membicarakan tentang pelibatan siswa dan itu di-enforce harus berkaitan dengan fenomena IPA, saya kira tinggal gimana gurunya nanti bisa menyambung-nyambungkan antara fenomena tadi dengan emosi yang diciptakan. Ya. Coba kamu buat quick survey deh kepada teman-temanmu dari aktivitas-aktivitas yang tadi contohnya sudah saya contohkan, kamu lakukan lagi sama teman-temanmu, atau kamu bikin trik sulap receh-receh dengan alat-alat seadanya sama teman-temanmu yang itu memanfaatkan fenomena fisika atau fenomena kimia atau fenomena biologi. Ya. Tanya, tertarik nggak dengan cara pembawaan saya? Dengan cara pembawaan kamu maksudnya. Kalau mereka bilang tertarik, saya kira kamu sudah mengintegrasikan diferensiasi tadi atau aktivitas tadi itu ke dalam pembelajaran. Yang paling penting sebenarnya kamu perlu melibatkan 3 hal. Yang pertama dari sisi afektif, yang kedua dari sisi kognitif, yang ketiga dari sisi psikomotorik. Bagaimana kemudian motorik kasar, motorik halus itu bisa membantu kamu memahami konsep, mengingat, dan kemudian merefleksi dengan lebih baik ketika ada gerakan otot yang juga terkoordinasi dengan apa yang kamu ingat. Ya. Ibarat kertas dia tidak bisa menulis, tapi dia tempat untuk menulis. Ya. Kertas dia tidak berfungsi
sebagai tempat untuk menyimpan memori. Tapi ketika gerak tanganmu dikoordinasikan di otakmu dengan memori yang kamu simpan pada saat kamu menulis di dalam kertas, maka itulah yang akan tertempel di dalam memori jangka panjang. Retensi pengetahuanmu akan berlangsung lebih lama ketimbang kamu sebatas untuk mendengarkan. Ya. To listen is to forget. Ya. Saya kira begitu. Thank you. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, untuk closing statement pada perkuliahan umum bagian pertama ini, yaitu pertama, agar siswa tertarik untuk belajar IPA, kita harus menggunakan pendekatan kontekstual atau realistis, yaitu di awal pembelajaran kita membuat konteks terlebih dahulu untuk memancing curiosity dari siswa. Karena hal pertama yang akan membuat manusia ingin belajar adalah emosinya, yang kemudian akan membuatnya mencari hal logis, yang juga akan membantu menyadarkan siswa tentang manfaat yang ada pada suatu fenomena yang terjadi di sekitarnya. Nah, dan dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, pada kuliah umum bagian pertama ini, berarti berakhir pula kuliah umum bagian pertama pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Danang Bagus Yudhistira karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk memaparkan materi yang sangat luar biasa ini. Semoga materi yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kami semua di masa yang akan datang. Dan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi dan menyimak dengan baik dari awal hingga akhir kuliah umum bagian pertama ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi istirahat. Dipersilahkan kepada hadirin sekalian untuk beristirahat dan kembali lagi ke room Zoom pada jam 14.00 WITA untuk melanjutkan acara kuliah umum bagian kedua. Terima kasih rekan-rekan semua. Jumpa lagi. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau kalian tertarik, silahkan datang juga ke Global Islamic Boarding School. Saya ada di ruangan Hafex dengan temanmu saya culik di sini satu selama 6 bulan ya. Nanti kalian bisa datang ke sini juga kalau mau nongkrong-nongkrong sama saya atau mau ngopi. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Mbak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Danang atas sesinya hari ini. Jadi ini ya anak-anak di IPA sedikit merasakan brainwash yang biasanya terjadi ya Pak ya di ruangan. Oke, baik. Mungkin karena udah masuk sesi istirahat, saya cuma ini aja menyapa sebelum mungkin teman-teman mahasiswanya leave. Terima kasih banyak Pak dari Prodi atas kehadiran Pak Danang. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk mengundang Pak Danang dan juga teman-teman trainer yang lain ke depannya dalam kondisi yang offline. Mungkin nanti bisa direncanakan lebih jauh hari lagi. Gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Thank you, Miss Ina. Ya, silakan bagi Pak Danang, Miss Olive, dan tim Hafex jika ada yang ingin dilanjutkan untuk bisa live dari room Zoom. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.